Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen ASN, yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN dengan tutor Bapak Dr. Haji Wartono, SEMMMPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mia Aulia, STWK, Angkatan 42 dengan NDH 15. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari praktik KKN. Yang pertama adalah kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PNS, pegawai negeri sipil. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki NIP secara nasional. Sedangkan P3K atau PPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Lalu yang selanjutnya adalah peran ASN. Peran ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi ASN dan juga tugas ASN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi ASN. Jadi fungsi ASN ada tiga. Yang pertama adalah perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua adalah pelaksana kebijakan publik. Dan yang ketiga adalah pelayan publik. Lalu untuk tugas ASN juga ada tiga. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan contoh aplikatif di Dinas Sumber Daya Masyarakat dan Desa, yaitu melaksanakan rapat kerja teknis DPMD se-Kalimantan Utara yang bertujuan untuk terciptanya komitmen bersama dan sinergitas dalam percepatan pembangunan desa dan kelurahan di Kalimantan Utara sesuai dengan kewenangannya. Lalu tugas ASN yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Contoh aplikatif di Dinas Sumber Daya Masyarakat dan Desa yaitu yang pertama adalah memfasilitasi penyelesaian sengketa pilkades di Tanah Kuning. Yang kedua adalah membantu penyelesaian desa dalam desa di Kalimantan Utara. Lalu tugas ASN yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dengan contoh aplikatif di Dinas Sumber Daya Masyarakat dan Desa yaitu saling membantu antar bidang dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang desa. Lalu selanjutnya adalah hak ASN. Hak ASN terbagi menjadi dua yaitu hak PNS dan juga hak PPPK atau P3K. Hak PNS yaitu adalah cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak P3K yaitu cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sama dengan hak PNS namun tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua. Lalu selanjutnya adalah kewajiban ASN. Kewajiban ASN yaitu ada 8. Yang pertama, itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, juga setia pada pemerintah yang sah. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Lalu yang keempat adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan juga tanggung jawab. Lalu yang kelima adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan juga tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Lalu yang ketujuh adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan yang terakhir adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu selanjutnya adalah kode etik ASN. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Ya, itu tadi penjelasan materi mengenai manajemen ASN. Di sini saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai dengan akhir, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Wartono, SEMMMPD. Sampai jumpa di materi selanjutnya.